langsung ke depan Pak. Duduk sih, duduk di mana? Era sebelum otonomi daerah di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru itu ada Kepres nomor 28 tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan LSD menjadi LKMD. Jadi rupanya LKMD ini sebelum LPM, LKMD. Sebelum LKMD namanya LSD, Lembaga Sosial dan Desa, Lembaga Sosial Desa. Berubah menjadi LKMD melalui Kepres 28 tahun 80. Rujukannya tentulah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang Pemerintahan Daerah yang tadi 74, 79 tentang Pemerintahan Desa. Di sini LKMD ini sebenarnya rekomendasi dari bapak-bapak kita TNI Polri ABRI, di mana agar daerah yang paling rendah desa dan kelurahan memiliki ketahanan di berbagai aspek kehidupan dalam rangka berkontribusi untuk ketahanan nasional. Jadi pada saat itu Menteri Dalam Negerinya adalah Bapak Ahmed Mahmud, seorang jenderal. Jadi ketahanan yang ingin dibangun di desa melalui LKMD, ketahanan di bidang ideologi, politik, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, di bidang agama, di bidang bahkan di bidang pertahanan keamanan. Tujuannya apa? Agar masyarakat desa dan kelurahan daya tahannya kuat untuk menghempang ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Agar masyarakat desa dan kelurahan mempunyai daya tahan yang kuat terhadap isu-isu politik yang mungkin dibawa oleh pihak-pihak dalam tujuan-tujuan tertentu, supaya daya tahan politik masyarakat menjadi kuat. Daya tahan di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, agar isu-isu tidak begitu direspon, bisa daya tahan masyarakat menjadi kuat sehingga tidak mudah terpecah belah. Demikian juga budaya, agar budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa bisa ditangkal mulai dari bawah, dari desa dan kelurahan. Demikian juga ketahanan di bidang ekonomi tentunya, ketahanan di bidang pangan dan lain sebagainya, termasuk ketahanan di bidang pertahanan keamanan. Makanya LKMD dulu itu melatih Hansip. Hansip itu pertahanan sipil. Kemudian ada namanya Kamra, keamanan rakyat, yaitu peran serta masyarakat melalui LKMD dalam bidang keamanan ketertiban masyarakat melalui Kamra. Jadi dulu saya tidak tahu apakah ada yang mengalami ada Hansip, ada Kamra di desa dan kelurahan. Setelah Kepres ini masuk di era awal otonomi daerah, yaitu Kepres 49 tahun 2001 tentang penataan LKMD atau sebutan lain. Ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 99. Setelah reformasi, salah satu tuntutannya adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya, dan itu lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 setahun setelah reformasi. Kemudian setelah ada otonomi daerah melalui undang-undang ini, para pentolan LKMD se-Indonesia merasa perlu melakukan pertemuan, karena LKMD ini membuat daya tahan masyarakat dengan security approach dan indoktrinasi sifatnya, sedangkan ini sudah zaman reformasi. Maka adalah pertemuan Forum Temu LKMD tingkat nasional di Bandung pada tanggal 18 sampai 21 Juli 2000 yang merekomendasikan dua hal. Yang pertama, mengusulkan kepada pemerintah perubahan nama LKMD menjadi LPM. Salah satu argumentasinya agar daya tahan atau ketahanan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan itu tidak dilakukan secara indoktrinasi, tetapi adalah ketahanan lewat pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat, daya tahan masyarakat di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya tetap berlangsung, tetapi tidak dengan cara-cara indoktrinasi, tetapi dengan cara-cara pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kesejahteraan. Maka direkomendasikan perubahan nama LKMD menjadi LPM.
Kemudian disepakati juga dibentuklah DPP Asosiasi LPM se-Indonesia. Pada tahun 2000 kemudian lahir rekomendasi, lahir Kepres 49 tahun 2001 tentang penataan LKMD atau sebutan lain. Jadi di dalam Kepres itu tidak boleh disebut istilah LPM. Jadi LKMD atau sebutan lain. Jadi itu. Tetapi Asosiasi LPM pusat bernegosiasi dengan Kementerian Dalam Negeri sehingga turun surat Mendagri nomor 414 838 SC tanggal 9 Mei 2001 perihal Kepres nomor 49 yang ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia yang isinya menempatkan Kepres 49 2001 sebagai pedoman penataan LKMD di desa melalui peraturan desa, karena di dalam undang-undang tentang pemerintahan otonomi tadi yang 99 telah ada peraturan desa, istilah peraturan desa. Kemudian membentuk LKMD atau LPM atau LKMD atau sebutan lain di kelurahan melalui peraturan daerah. Tetap tidak ada istilah LPM. Istilah LPM itu baru masuk di diktum berikutnya, yaitu diminta kepada gubernur, bupati, wali kota memfasilitasi pembentukan DPD Asosiasi LPM Provinsi, kemudian Asosiasi DPD LPM Kabupaten Kota, dan demikian juga Forum Komunikasi LPM Kecamatan. Karena ini surat Mendagri ke bupati, gubernur, wali kota, maka istilah LPM ini sampai juga lah ke desa. Makanya begitu timbul perdes-perdes di berbagai desa, kemudian timbul perda-perda di berbagai kota kabupaten, istilah LPM muncul di dalam perda itu. Jadi penataan LKMD dan sebutan lain itu, sebutan lainnya pada umumnya adalah LPM. Maka dari sinilah mulai bermunculan pelan-pelan LPM di desa dan kelurahan se-Indonesia. Walaupun tidak semuanya, ada juga yang masih bertahan dengan nama LKMD. Lanjut. Kemudian era sebelum undang-undang tentang desa terjadi perubahan Undang-Undang 22 menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004. Kemudian untuk desa dibuat PP 72 2005 tentang desa. Kemudian ada PP 73 tentang kelurahan. Dari situlah lahir Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan. Jadi di Undang-Undang nomor 32 ini sudah ada istilah lembaga kemasyarakatan di desa. Di desa, sehingga dibunyikan di dalam Permendagri itu lembaga kemasyarakatan itu terdiri dari RT, RW atau sebutan lain, kemudian Posyandu, PKK, Karang Taruna, dan LPM. Itu dimasukkan sebagai golongan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Maka Permendagri ini muncul sudah istilah LPM. Jadi di situ sudah muncul istilah LPM. Walaupun Permendagri ini tentang pedoman penataan kemasyarakatan, tentang lembaga kemasyarakatan, tapi diuraikan di dalam Permendagri itu lembaga kemasyarakatan itu terdiri dari beberapa, diantaranya salah satu diantaranya adalah lembaga pemberdayaan masyarakat atau istilahnya LPM. Jadi dalam Permendagri 5 2007 telah muncul istilah LPM sebagai salah satu jenis lembaga kemasyarakatan yang ada di desa atau kelurahan. Kemudian dalam Permendagri ini juga diatur membentuk LPM dan LK lainnya. LK lainnya maksudnya Karang Taruna, Posyandu, PKK, RT, RW itu diatur melalui peraturan desa yang berpedoman kepada perda. Jadi dari Kemendagri ada perda di kota kabupaten, kemudian dari perda kabupaten menjadi peraturan desa. Sedangkan membentuk LPM atau lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan cukup melalui perda. Jadi perda kabupaten yang ada kelurahannya langsung menjadi sebagai digunakan perda ini, kemudian juga di tingkat kota perwa perda kota langsung menjadi pedoman pembentukan LPM dan LK lainnya di kelurahan. Lanjut.
Setelah masuk Undang-Undang Desa tahun 2014 nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengenai LPM, LKD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa itu diatur di dalam pasal 94 dan 95. Kemudian lahirlah PP-nya, PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Kemudian diperbaharui dengan nomor 47 tahun 2015. Dari situlah, dari peraturan pemerintah ini lahir Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Inilah pedoman kita sampai hari ini sebagai menyusun LPM di desa dan kelurahan. Jadi sudah berdasarkan undang-undang tentang desa. Lanjut. Di dalam Kemendagri ini ada 3 kelembagaan yang ada di desa. Pertama, pemerintahan desa, itu apa itu? Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD, Badan Perwakilan Desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kemudian kelembagaan yang lain yaitu LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Itulah yang diatur dalam Permendagri ini, terdiri dari RT, RW. Mungkin di Sumatera Utara sebutan ini banyak yang mengistilahkannya, misalnya di Medan lingkungan, kepala lingkungan kalau apanya, atau di desa lain ada dusun. Jadi sebutannya bisa macam-macam RT, RW. Tetapi tugasnya adalah mempunyai teritorial wilayah, mempunyai teritorial wilayah dan pada umumnya konsen terhadap persoalan administrasi pemerintahan dan kependudukan. Kemudian ada PKK, ya PKK sudah tahu lah, yaitu bagaimana pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Kemudian ada aturan khusus mengatur itu. Kemudian Karang Taruna bagi anak-anak muda. Kemudian Posyandu lebih konsen terhadap persoalan kesehatan masyarakat desa. Kemudian ada LPM tadi sebagai memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam konteks perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan, kemudian menggerakkan warga masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan melalui swadaya dan gotong royong. Kemudian yang ketiga ada lembaga adat desa. Saya tidak tahu di desa-desa mana lagi di Sumatera Utara yang lembaga adat desa ini terbentuk, tetapi kalau di Bali, di Sumatera Barat dan di berbagai provinsi lain yang masih akar-akar adatnya masih sedemikian rupa, lembaga adat desa ini juga sangat berperan di dalam dinamika masyarakat di sebuah desa. Tetapi apakah di Sumatera Utara mungkin kita mau teliti yang di desa-desa mana tinggal membuat peran LAD ini sangat menonjol. Sebagai salah satu LKD di dalam Permendagri itu, LPM bertugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa tentunya. Kemudian ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudian meningkatkan pelayanan masyarakat. Tetapi bukan dari unsur pemerintahan desa. Jadi LPM itu adalah lembaga bukan pemerintahan desa. Tetapi tugasnya melaksanakan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Kemudian lanjut, untuk melaksanakan tugas ini LPM memiliki fungsi lanjut deh, menampung dan menyalurkan aspirasi, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas, mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa. Jadi mantap-mantap semua tugas itu. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, kemudian menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat. Kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarga, itu lebih banyak diperankan oleh PKK. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi memang kalau kita lihat LKD itu terasa memang LPM ini sebenarnya memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas. Kalau RT RW atau istilahnya dusun lingkungan itu hanya bersifat teritorial, yaitu membantu kepala desa mengurusi administrasi pemerintahan dan juga administrasi kependudukan.
sedangkan Karang Taruna lebih fokus kepada anak-anak muda, Posyandu lebih fokus kepada pelayanan kesehatan masyarakat, PKK dalam rangka kesejahteraan di keluarga. Maka LPM itu sebenarnya terasa dari Kemendagri ini memiliki tanggung jawab tugas fungsi yang lebih luas. Walaupun di dalam APBDes kadang-kadang fungsinya sangat kecil. Walaupun di dalam penganggaran dana desa, dana alokasi desa, dari pendapatan asli desa, porsi LPM masih masih kecil dibanding dengan LKD yang lain. Walaupun sebenarnya di dalam Kemendagri tugasnya banyak. Nah, gimana salahnya itu? Mungkin waktu saya baru 40 hari jadi ketua LPM, saya belum tahu di mana salahnya ini, di mana sangkutnya ini. Kenapa tugasnya lebih banyak tapi porsi anggarannya di APBDes itu lebih kecil, lebih kecil. Terus lanjut, nanti kita bisa diskusikan dengan pelakunya ini yang terbaik ini. Jadi kita sama-sama belajar ini. Saya pun ingin mendapatkan masukan dari yang terbaik ini. Kenapa situasinya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian sehingga pembentukan LPM berdasarkan Kemendagri ini, kalau di desa bersama LKD yang lain, pembentukan Karang Taruna, Posyandu, PKK dan lain semuanya cukup diatur dengan peraturan desa. Jadi dari Kemendagri bisa langsung peraturan desa. Sedangkan di kelurahan membentuk LPM bersama LK lainnya bisa lewat Perbuk dan Perwa saja, tidak harus peraturan daerah. Jadi cukup Perbuk. Kenapa Perbuk? Karena di daerah bupati juga ada kelurahan. Bisa langsung dari Perbuk itu langsung sebagai yang mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan, termasuk LPM di sana. Kalau di kota cukup peraturan wali kota, jadi tidak perlu perda, karena membuat perda itu jauh lebih sulit daripada melahirkan sebuah perwa atau perbuk. Sehingga pembentukan LKD berdasarkan Kemendagri ini berlaku mutatis bagi pembentukan lembaga kemasyarakatan atau LPM di kelurahan. Jadi ada kemudahan di dalam Kemendagri ini. Kalau aturan-aturan sebelumnya payung hukumnya semuanya adalah perda baru perdes. Sedangkan ini dari kementerian dari Kemendagri bisa langsung menjadi peraturan desa. Walaupun ada wilayah kabupaten bupatinya dibuatnya juga perbuk untuk mengatur tata cara membentuk lembaga kemasyarakatan di desa itu, boleh saja baru lahir sebuah peraturan desa. Saya yakin kalau sudah jadi terbaik LPM-nya pasti kalau di desa ini yang anam ini. Kalau yang anam ini Pak Moderator, ya, Pak. Mungkin LPM-nya dibentuk juga berdasarkan peraturan desa. Katanya kalau nggak pakai peraturan desa LPM-nya, maka nilainya lebih rendah kalau dari tim penguji, begitu Pak ya. Jadi dicek ini LPM ada. Payung hukum pembentukan LPM ini apa? Pertesnya nggak ada. Jadi nilainya itu agak turun. Tapi kalau sudah melalui peraturan desa, yaitu sebuah peraturan atas kesepakatan kepala desa dengan BPD, maka institusi LPM itu menjadi kuat. Baik, lanjut. Sehingga pengurus LPM ini di dalam Kemendagri tentu ada ketua, sekretaris bendahara, bilang sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan itulah diatur di dalam peraturan desa kalau di desa. Masa jabatan pengurus selama 5 tahun. Walaupun masih ada yang masih membuat 3 tahun, 4 tahun dan lainnya. Pengurus dapat menjabat paling banyak 2 kali, ya kepala daerah juga ini ya, 2 kali, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Kemudian pengurus dilarang rangkap jabatan pada LKD lain. Maksudnya kalau dia sudah pengurus LPM, jangan lagi pengurus Karang Taruna, jangan lagi menjadi pengurus Posyandu, jangan lagi menjadi PKK. Walaupun ini harapannya saya tidak tahu, bahkan kadang-kadang ada BPD pun menjadi LPM juga dia di desa lain. Tapi yakinlah tidak di 6 desa atau 4 kelurahan yang terbaik ini. Lanjut. Hubungan kerja LPM dengan pemerintah desa dan kelurahan itu bersifat kemitraan. Jadi kalau kemitraan itu sejajar ya. Walaupun
sebenarnya tidak sejajar, tapi kalau bahasa secara teori kemitraan sejajar. Hubungan kerja antara LPM dengan Badan Perwakilan Desa itu bersifat konsultatif. Karena LPM itu menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya menjadi sebuah kebijakan. Perjuangan aspirasi itu termasuk melalui BPD dan kepala desa untuk menyusun misalnya APBDes atau kebijakan-kebijakan lain yang dilahirkan oleh BPD dan kepala desa. Sedangkan hubungan kerja LPM dengan LKR lain, dengan PKK, dengan Karang Taruna, Posyandu, RT RW itu bersifat koordinatif. Dari uraian di sana, maka untuk membuatkan LPM, lanjut deh. Maka ini perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Sebenarnya ini bagi pengurus LPM, ya, untuk membuatkan LPM itu bentuklah LPM sesuai aturan tadi. Ya, bentuklah. Jadi kalau ada LPM terbentuk tidak menurut aturan tadi, itu biasanya tidak kuat. Termasuk nanti kalau ada anggaran-anggaran yang mungkin datang dari pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten, nanti dicek penerima LPM yang bisa menerima manfaat daripada kegiatan ini. Salah satunya apakah LPM itu dibentuk berdasarkan aturan yang ada. Dalam hal ini Kemendagri nomor 18 tahun 2018. Kemudian setiap LPM itu harus memiliki visi dan misi. Jadi LPM Desa Sukaraja, visinya ini, misinya ini. Jadi harus ada jelas. Jadi kemudian rumuskan rencana program secara baik, termasuk rencana biayanya. Ya, jangan banyak program tahu biaya dari mana. Terakhir operasi batok kali itu. Kemudian jadikan LPM sebagai wahana menciptakan dan mengembangkan pokmas-pokmas. Jadi pokmas-pokmas ini pun sekarang sudah populer ya. Bagi desa wisata ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata, ya. Ada Pokdarling nanti, kelompok sadar lingkungan, ada pokoknya kelompok-kelompok ini banyak. Bahkan di kelurahan-kelurahan, pokmas-pokmas ini kadang-kadang bisa menerima kegiatan-kegiatan dari kementerian. Ya. Ada mendapatkan misalnya sanitasi, sanimas dan lain sebagainya kadang-kadang pokmas-pokmas ini. Dan kalau LPM-nya hidup, LPM-nya sebagai wahana pembentukan pokmas-pokmas ini. Tetapi kalau LPM-nya tidak hidup di desa atau kelurahan, sementara kegiatan itu harus ada di kelurahan itu, maka kepala desa atau lurah kadang-kadang secara sepihak membentuk pokmas-pokmas ini. Tapi kalau LPM-nya hidup, biasanya LPM-nya bekerja sama dengan lurah atau kepala desa membentuk kelompok-kelompok masyarakat ini. Kemudian berikutnya optimalkan peran KPMD, kader pemberdayaan masyarakat desa yang ditugaskan Menteri Desa. Karena itu para pendamping desa. Sebenarnya mereka juga harus dimanfaatkan untuk bagaimana ikut serta dalam menguatkan LPM di desa. Jangan dimusuhi pendamping-pendamping desa. Mereka sudah dapat anggaran dari Kementerian Desa sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa, maka itu dimanfaatkan ilmunya, kecakapannya, karena mereka sudah dilatih dan dididik untuk menguatkan LPM di desa maupun di kelurahan. Kemudian harmoniskan dan rawat hubungan kemitraan LPM dengan pemerintah desa. Jangan sampai LPM-nya dengan kepala desa dengan lurahnya tidak harmonis. Jadi ini tetap harus dirawat. Kemudian juga harmoniskan dan rawat hubungan konsultatif antara LPM dengan BPD. Jangan saling mencurigai ya, antara BPD dengan LPM. Karena memang ranah tugasnya sangat berbeda. Jadi BPD itu bagian dari pemerintahan desa, sedangkan LPM adalah lembaga kemasyarakatan desa. Harmoniskan dan rawat hubungan koordinatif dengan LPM dengan LK yang lain, lembaga kemasyarakatan lain, dengan Karang Taruna, Posyandu, PKK, dan juga bapak-bapak kita yang sedang bertugas di desa itu. Ada Babinsa, Bintara Pembina Desa, kemudian ada Babin Kamtipmas, Bayangkara Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat. Ini juga harus sebagai teman-teman berkoordinasi bagi LPM. Kemudian ikuti bimbingan dan koordinasi LPM desa dan kelurahan dengan DPC LPM kecamatan. Jadi LPM kecamatan itu sekarang tidak lagi namanya forum, tetapi sudah Dewan Pimpinan Cabang LPM kecamatan. Kemudian di kota kabupaten ada Dewan Pimpinan Daerah LPM kota kabupaten.
kemudian di provinsi ada DPD LPM provinsi, dan di pusat ada Dewan Pimpinan Pusat LPM RI. Dan tentu kita, ini tugas kita adalah mengguide, memastikan supaya teman-teman kita yang berada di LPM Desa Kelurahan itu semakin kuat, semakin berperan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian berikutnya ikuti pelatihan dan bintek yang dilaksanakan oleh Pemkab dan Pemprov melalui Dinas Pemdes Dukcapil maupun dari berbagai kementerian di pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya. Inilah mengenai LPM sesuai dengan Permendagri kita yang terakhir. Kemudian berikutnya, dana kegiatan LPM itu dari mana saja? Pertama tentu swadaya masyarakat, ya, swadaya masyarakat. Yang berikutnya APBDes boleh. APBDes itu kan banyak sumbernya, termasuk pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini bisa digunakan untuk honor bahkan operasional. Kemudian alokasi dana desa yang dari kabupaten, ya, yang dari kabupaten transfer ke desa itu bisa juga digunakan untuk operasional dan honor. Sedangkan dana desa bisa digunakan dari dana desa itu untuk kegiatan LPM bagi pembinaan dan pemberdayaan. Kemudian juga dari APBD kabupaten kota atau APBD provinsi tentunya. Kemudian dari bantuan pemerintah pusat serta bantuan pihak ketiga lain yang sah. Misalnya di desa itu ada perusahaan, ada CSR-nya dan lain sebagainya, LPM itu boleh mendapatkan sumber pembiayaan untuk kegiatannya. Lanjut. Ada lagi sebelumnya. Ada sebelumnya juga. Terus. Ini sedikit sebelumnya mengenai terus pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat itu sebenarnya adalah usaha upaya untuk meningkatkan daya, meningkatkan kemampuan. Dengan cara apa? Dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan pemahaman, membangkitkan pengertian bahwa akan potensi yang dimilikinya, kemudian memaksimalkan potensi masyarakat itu menjadi tindakan nyata yang melahirkan kemandirian. Sehingga pemberdayaan masyarakat itu adalah membuat orang mampu dan mandiri, memampukan dan memandirikan masyarakat. Nah, untuk memampukan dan mendirikan masyarakat ini tentu ada yang memberdayakan, dalam hal ini LPM, kemudian ada masyarakat yang diberdayakan. Nah, proses program pemberdayaan yang dilakukan lembaga-lembaga pemberdayaan harus memiliki beberapa prinsip. Di antaranya prinsip kesetaraan. Baik yang memberdayakan maupun yang diberdayakan, masyarakat itu harus punya posisi yang setara, sejajar. Ya, saling mempunyai kelemahan dan kekurangan. Harus saling terbuka dan saling berbagi kemampuan, saling berbagi pengetahuan, saling berbagi keahlian. Sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi walaupun dia lembaga yang sedang memberdayakan maupun pihak masyarakat yang sedang diberdayakan. Jadi harus ada prinsip kesetaraan kalau melakukan pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah prinsip partisipasi. LPM dalam rangka merancang sebuah kegiatan pemberdayaan harus melibatkan masyarakat yang ingin diberdayakan. Mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, masyarakat yang diberdayakan itu harus terlibat sehingga menimbulkan partisipasi. Yang ketiga prinsipnya adalah keswadayaan dan kemandirian. Maksudnya bahwa masyarakat yang diberdayakan ini harus dianggap mempunyai kemampuan. Jangan dianggap orang miskin itu tidak punya kemampuan, they have not. Tetapi dia dianggap yang mempunyai kemampuan, tapi sedikit, they have little. Jadi dia harus dianggap punya kemampuan. Kemampuan potensinya apa? Kemampuannya apa? Paling tidak ada keinginan ingin maju. Sebenarnya ada keinginan ingin menabung. Dia tahu apa kendala-kendala kenapa usahanya selalu gagal. Dia mempunyai waktu untuk bisa bekerja. Dia punya tenaga kerja. Kemudian dia punya nilai-nilai yang selama ini dianutnya dalam kehidupannya. Dan itu adalah kemampuan potensi yang harus dikembangkan. Sedangkan bantuan material
bantuan material yang datang dari pihak ketiga itu sifatnya harus diposisikan sebagai penunjang bagi mereka. Jadi yang utama adalah keswadayaan mereka, kemampuan mereka yang harus kita optimalkan sehingga bergerak secara bersama-sama. Itulah prinsip pemberdayaan masyarakat melalui keswadayaan dan kemandirian. Berikutnya prinsip berkelanjutan, bahwa pendamping LPM yang mendampingi masyarakat yang ingin memberdayakan masyarakat dalam sebuah kegiatan perannya makin lama makin berkurang. Mungkin di awal perannya sangat besar, dominan, tapi makin lama makin berkurang dan pada akhirnya yang berperan adalah masyarakat yang diberdayakan itu. Inilah prinsip-prinsip secara teoritis, yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, dan keberlanjutan. Lanjut. Sehingga ini tadi pengertian pemberdayaan ini tadi. Inti pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat. Untuk memampukan dan mendirikan masyarakat ini tadi, prinsip tadi ada yang 4 tadi. Lanjut. Kemudian kalau itu dilakukan, maka pemberdayaan itu bisa mencapai tujuan, yaitu adanya perbaikan kelembagaan. Jadi LPM melakukan kegiatan pemberdayaan yang itu berhasil, maka terjadi perbaikan kelembagaan. Jadi better institution. Kemudian kalau sudah kelembagaannya terjadi proses perbaikan, akan perbaikan usaha bagi masyarakat, bagi anggota, bagi warga yang ikut diberdayakan. Kalau sudah terjadi perbaikan usaha, akan diikuti dengan perbaikan pendapatan, better income. Mudah-mudahan dengan perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, kemudian perbaikan kehidupan, better living, terakhir terjadilah perbaikan masyarakat, better community, menjadi sasaran daripada pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau sudah masyarakatnya baik, makanya akibat pemberdayaan masyarakatnya berdaya, masyarakatnya sudah semakin baik, maka masyarakat berdaya sumber sejahtera, atau moral terhadap kalau Pak Gubernur bilang. Slide berikutnya. Nah, kalau sudah semuanya berdaya, maka mudah-mudahan sumber sejahtera. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.